Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il awliya wa syuhada wa shalihin wa a'immatir rasyidin wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in anna Allah yuridu darajatihim fil jannah wa yarfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafa'atihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula hormati dumateng sedaya jamaah Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah yang dalu menika kula saged sowan dhateng panjenengan dalam rangka rutinitas tiap Rabu minggu pertama, Rabu malam Kamis. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya niki dipun paringi rahmat, dipun paringi taufik, angsal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Kali saderenge nyuwun ngapunten nggih. Minggu bulan kalau wingi bentun nggih. Kula kinten kok menawi wonten ngisi nggih monggo sinten mawon ya. Nggih keranten wonten uzur. Mugi-mugi istiqomah kula panjenengan sedaya ing mriki ngaos dalam rangka ngangsu kawruh dalam rangka belajar thalabul ilmi niki angsal manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, salajengipun niki bab ingkang badhe kula terangaken tentang masalah kewajiban mandi. Faslun mujibatul husli. Mujibatul husli. Sebelum kita membahas tentang apa saja seseorang itu yang penyebabnya itu wajib mandi. Apa sih pun ngeten? Mandi itu ada kalanya karena kita terbiasa sebagaimana kita mandi sehari-hari. Ada kalanya mandi itu yang kedua memang diwajibkan karena melakukan beberapa hal. Dan yang ketiga ada kalanya dianjurkan dalam kurung disunnahkan untuk mandi. Jadi macamnya mandi niku ada 3. Yang pertama mandi sebagaimana kula panjenengan setiap hari karena tujuannya adalah membersihkan, ya tidak ada maksud yang lain karena memang keseharian mandi. Ada kalanya nomor 2 mandi itu karena nanti yang akan diterangkan dalam bab niki dikarenakan melakukan hal-hal yang menyebabkan mandi. Dan ada kalanya seseorang itu dianjurkan atau disunnahkan untuk melaksanakan mandi karena memang mau mengerjakan sesuatu. Sebelum masuk pada pembahasan ini, makanya harus biasa nih, kalau nanti ada keterangan kula sing dereng saged dipahami atau pengen diperjelas, saged langsung angkat tangan untuk bertanya. Dados pengertian mandi itu apa sebenarnya? Mandi secara bahasa itu adalah membasahi badan. Artinya kalau orang disebut dengan mandi, maka dia membasahi air seseluruh tubuhnya. Artinya kalau dalam badannya itu sudah terkena air disebut dengan mandi secara bahasa. Tapi secara istilah yang digunakan untuk keperluan fikih, mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Diawali dengan niat. Itu adalah mandi.
Jadi kalau orang hanya sekedar mengaliri air sampai ke seluruh tubuh tanpa niat, itu bukan dikategorikan mandi wajib yang akan makin diputerangkan. Hanya sekedar mandi biasa. Dados yang disebut dengan mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh diawali dengan niat. Jadi diawali itu maksudnya nopo? Ketika pertama kali membasuh anggota badan itu dibarengi dengan niat mandi. Pun sekarang apa sih masing-masing perbedaan dari mandi biasa, mandi wajib, mandi sunnah? Kalau persamaannya tentu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ketiga-tiganya niku semuanya disebut dengan mandi. Tetapi kalau itu disebut dengan mandi wajib atau mandi sunnah, maka syaratnya adalah membedakan dari mandi yang wajib dengan mandi yang biasa atau mandi yang sunnah dengan mandi yang biasa adalah tentu dengan niat dan mencukupinya air kepada seluruh tubuh. Pertama dibahas ini niat. Kenapa di dalam fikih niku kok kedah membahas niat? Karena kalau seseorang dalam niat saja sudah salah, maka ibadah cukup. Beda kalau mandi biasa tanpa niat pun tanpa apapun, kalau sudah mengalirkan air selesai. Tapi kalau itu dikategorikan sebagai ibadah, maka harus ada niat yang mencukupi. Sekali lagi sampun kula terangkan, niat itu di dalam hati. Adapun seseorang niat melafadzkan dengan lisannya, itu tujuannya hanya untuk memperkuat saja. Berarti kalau ada orang lisannya mengucapkan niat tapi hatinya tidak ada kerentek untuk niat, maka ibadahnya belum cukup. Sebaliknya, kalau hatinya sudah terpaut dengan ibadah itu, sudah ada kerentek dalam mana itu niat itu, tanpa didukung dengan ucapan pun bukan masalah. Dan itu sangat cukup. Hanya saja para sebagian ulama itu memang memperbolehkan untuk melafadzkan niat sebelum niat sesungguhnya. Jadi maksudnya melafadzkan niat itu sebenarnya sebelum niat sesungguhnya. Kenapa kok boleh? Karena tujuannya untuk memancing hati ini tidak pergi kemana-mana. Karena tiang itu semisal kadang nek meneng tok iku sok ngelamun. Iya. Badane wudu iki apa kasih iya. Nah, maka kalau semisal diucapkan nawaitul wudu'a, itu ada bangkit rasa untuk akan melakukan ibadah berwudu. Pun. Nah, sakniki ketentuan mandi dengan ketentuan wudu itu ada titik kesamaan. Pada bulan-bulan yang lalu sampun kula terangkan tentang mengenai dicukupkannya air untuk wudu, yaitu air yang belum pernah dipakai untuk wudu, atau dalam bahasa kitabnya bukan air mustakmal. Jadi mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk wudu. Contohnya panjenengan mengambil air wudu di keran, kemudian airnya jatuh. Lah air yang jatuh setelah wudu itu disebut dengan air yang sudah terpakai atau air mustakmal. Itu tidak boleh digunakan untuk wudu kembali. Sama hanya ketika mandi. Ketika tiang niku mandi wajib, bukan mandi sunnah, bukan mandi biasa nih, mandi wajib atau mandi sunnah. Ini sama posisi mandi wajib, mandi sunnah itu caranya. Hanya niatnya nanti yang berbeda. Itu syarat air yang digunakan belum digunakan untuk bersuci, baik bersuci ketika wudu ataupun mandi. Lumrahe ketika panjenengan mandi wajib niku semisal mandi dengan keran air yang kerannya itu sudah nyambung pada sumberan atau pada bak yang besar yang posisinya itu sudah melebihi 2 kulak atau sekitar 60 cm persegi. Air liternya itu mencukupi untuk digunakan mandi secara acak. Artinya acak niku diciduk ngoten diambil. Nah, itu bukan masalah. Nah, maka ketika praktek mandi niki ini yang
Sering kula wanti-wanti seseorang ketika mandi wajib jangan sekali-kali disamakan sebagaimana mandi biasa. Ini kalau jelasakan perkara-perkara wajib mandi. Karena kenapa? Karena syaratnya orang mandi wajib, airnya itu tidak boleh mustakmal. Airnya harus suci dan mensucikan. Maka kalau semisal panjenengan ketika mandi, ngapunten nggih, ketika mandi kan biasanya mandi grojogan, kemudian pakai sabun, pakai sampo, kemudian dikasih air lagi. Itu kan artinya mandi yang seperti biasa. Nah, air yang sudah tercampur dengan sabun itu belum mencukupi untuk kebutuhan mandi wajib. Oke, ulang sekali lagi. Air yang sudah tercampur dengan sabun itu tidak bisa untuk digunakan mandi wajib atau mandi sunnah. Kalau mandi biasa gak masalah, mandi sehari-hari bukan masalah. Tapi kalau untuk mandi wajib atau mandi sunnah maka tidak cukup. Jadi di samping tadi air yang digunakan untuk mandi itu suci mensucikan sebagaimana air keran niku, juga airnya tidak tercampur dengan sabun. Karena apa? Air sabun, air yang sudah tercampur dengan sabun itu mungkin bisa jadi suci, tetap suci airnya, tetapi tidak bisa mensucikan. Juga tidak bisa dibuat wudu, apalagi mandi. Maka kalau kita semisal ngapunten melaksanakan mandi, kedua-duanya dilakukan sekaligus, mandi biasa dan mandi sunnah atau mandi wajib, maka sebaiknya ini dibedakan. Artinya itu boleh mandi biasa terlebih dahulu sampai bersih, sampai tidak ada sabun, tidak ada sampo, baru setelah itu mandi wajib. Atau dibalik, mandi wajib terlebih dahulu sampai mengalir air sampai cukup dan dikatakan sah mengalir airnya, baru mandi seperti biasa yang mencampurkan airnya atau dengan badannya dengan sabun atau sampo. Sampai niki saged dipahami nggih? Nggih, niku. Jadi ngapunten contoh yang salah semisal masuk kamar mandi, kemudian diniati mandi, sementara airnya belum mengalir sampai seluruh tubuh, tapi dia sudah meniati mandi wajib, lalu sabunan, sampoan, kemudian menggerojoki air lagi. Disangka kalau sudah dari niat awal tadi menggerojoki belum sampai selesai, kemudian ngasih sabun, ngasih sampo dan digerojoki airnya, maka gerojokan yang bercampur dengan sabun tadi belum bisa mencukupi untuk mandi wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita mau mengaliri air sampai seluruh tubuh, batasannya mana saja sih tubuh yang wajib kita basahi? Batasannya adalah seluruh anggota tubuh yang mungkin bisa dilihat oleh mata, itu yang wajib kita basahi. Contoh, hidung, tentu ketika kita melihat ngapunten bawah bagian hidung ini bisa terlihat, tapi ketika sudah masuk di dalam hidung tidak terlihat, maka tidak wajib untuk dibasahi. Walaupun untuk menyempurnakan basuhan di hidung ini ya harusnya dikedah jawil-jawil saking lebet. Artinya ketika ada air itu mestinya karena ini wajib dibasuh, ngapunten nggih. Nah, maka ya harus dimasukkan jari-jari itu ke hidung, ngapunten nggih. Sebenarnya di dalamnya enggak wajib. Sama hanya ketika telinga, mana sih telinga yang wajib dibasuhi ini? Ya kelihatan saja ini secara kasat mata. Niki wajib, tidak sampai masuk ke dalam. Begitu juga ngapunten lipat-lipat aja dubur. Ketika yang kelihatan wajib, seandainya bisa kelihatan, maka itu wajib untuk dibasuh seluruh tubuh. Nah, ini maksudnya yang ada masuk ke dalam. Tapi kalau semisal geger walaupun putus sakit dilihat kan, maksudnya itu dilihat oleh orang lain kelihatan. Nah, ini wajib. Jadi seluruh tubuh ini wajib kelihatan. Nah, yang masuk-masuk nih kalau seandainya monggo Bang Tin.
Seandainya masuk sampai ke dalam itu tidak wajib dibasuh. Napa niki kula sampaikan apa sih hubungannya? Niku karena erat sekali nanti ketika kita ngapunten mandi, tak itu sunnah ataupun wajib, posisi kita sedang berpuasa. Maka ini harus hati-hati. Seandainya ngapunten ada kasus malam poso ngoten ya karena saking kangene karo suami istri kumpul kesel tangi-tangi pun imsak sudah masuk waktu subuh malah belum mandi wajib. Waduh, terus ya apa nih? Ya mandi sebagaimana wajibnya mandi tetap. Lah, cuman ngantos-ngantos keranten salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya air di tempat-tempat yang dimungkinkan terbuka, sebagaimana di telinga, sebagaimana di hidung, sebagaimana ngapunten di jalan belakang. Jadi kalau ada air masuk ke dalam dan itu secara sengaja, maka puasanya bisa batal. Kalau ada orang batal puasa dari pagi, hukumnya itu wajib imsak sampai maghrib. Orang kok batal isu terus ngono mangan awan, mangan sore, ngopi awan, ngopi sore, boten. Tetap siapa saja. Kecuali kalau batalnya semisal ibu-ibu karena haid, ya beda nggih. Tapi kalau semisal batalnya karena semisal kemasukan sesuatu ke lubang atau batalnya karena nopo nggih, yang bukan uzur nggih, maka wajib menahan sampai nanti waktu maghrib. Beda kalau ibu-ibu sedang haid, berarti batal boleh makan jam kapan saja. Atau orang yang sedang sakit karena memang harus minum obat di pagi hari, di siang hari, ya boleh, sudah namanya dia uzur syar'inya karena tidak bisa berpuasa pada saat itu. Makanya kalau mandi wajib ketika waktu berpuasa itu harus hati-hati. Atau ngapunten ketika bebersih, bersuci, buang hajat BAB, buang hajat besar, itu juga jangan terlalu ngapunten menggosok-gosok. Karena apa? Kalau nanti sampai masuk ke dalam bisa jadi batal. Kalau sampai masuk ke dalam, tapi kan ngapunten yang dibersihkan itu otomatis yang keluar otomatis ya yang kelihatan, jadi nggak masalah. Kalau terlalu berlebihan, ngoten nggih? Bon, niku pengertian mandi. Jadi mandi sekali lagi meratakan air seluruh tubuh, baik dalam rambut. Jadi kalau sebentar rambutnya itu yang ibu-ibu ya berarti harus benar-benar diurai di dalamnya. Kemudian kalau semisal ada sesuatu yang menghalangi datangnya air ke tubuh ya harus dibersihkan dulu. Ada cat, ada tip X. Kalau tinta pemilu bagaimana? Kan betul kan? Kata nih biasa datang. Jadi tinta pemilu itu bukan termasuk yang menghalangi datangnya air ke kulit. Jadi yang menghalangi datangnya air ke kulit itu contohnya tip X atau cat. Yang secara jelas ketika seorang itu ada catnya, itu air tidak bisa masuk atau tidak tembus ke kulit. Beda kalau tinta pemilu atau spidol, itu hanya warna, tetap airnya bisa menyentuh ke kulit. Jadi coro ibaratnya itu masih bisa masuk air itu ke kulit. Jadi walaupun kemarin panjenengan pakai tinta pemilu terus wudu tetap sah. Walaupun tetap sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Itu yang baik seperti itu. Tapi kalau misal kok gak hilang-hilang, bukan masalah. Itu sudah dibahas berulang-ulang oleh majelis ulama tentang masalah fatwanya bagaimana pemilu. Karena kan menggunakan tinta ini bukan hanya sekarang dan kemarin, sudah lama. Jadi maka bagi umat muslim sah-sah saja wudu dan mandinya. Ketika seseorang itu mandi wajib dan wudu, ketika tangannya terkena tinta itu bukan masalah. Pun nggih? Napa? Pitek.
Nah, niku ngeten. Untuk perhiasannya ibu-ibu biasanya ada pitek, ada kadang itu kayak semacam lukisan, ya. Nah, kalau kan karena itu nggak bisa dipukul rata. Intinya kalau itu menghalangi sebagaimana cat atau tip X, pitek itu kan biasanya dihubungi. Nah, itu menghalangi, ya nggak boleh. Atau kalau semisal kayak semacam lukisan tinta yang biasa dilukis oleh ibu-ibu atau mbak-mbak yang di kulit itu. Nah, itu kalau semacam tinta, maka diperbolehkan. Semacam tinta nih. Tapi kalau semisal itu sampai tebal yang sekiranya bisa menutup kulit, maka tidak boleh. Ngerti ya? Jadi kadang sekarang itu ada kok yang kayak orang menikah atau apa itu ada orang sedang umur, kadang kan lukis ada di tulisan halal gitu ya. Kadang kalau mikir halal ini halal dimakan, halal digunakan bukan terbuat dari barang najis, atau halalnya itu boleh untuk dibuat wudu. Nah, ngisi terus ibu-ibu. Jadi nanti tidak bisa dipukul rata. Intinya garis besarnya kalau perkara itu bisa menghalangi sebagaimana cat, tip X, jangan ketos atau semisal perban. Nah, niki masalah perban itu panjang nih keterangannya kan. Perban ataupun pakai handiplas. Nah, niki handiplas itu merek nopo handiplas ya. Saya sekedar pulau mengatakan cat dulu, cat, tip X itu harus dihilangkan dulu. Atau minyak yang minyaknya memang kalau minyak sebenarnya nggak masalah, tapi sebaiknya memang dihilangkan dulu, karena minyak itu kan masih ibaratnya itu memang belum bisa menyatu, tetapi sebaiknya dihilangkan dulu. Minyak, nah, sebaiknya dihilangkan dulu. Lah, kalau Hansaplast atau Handyplast bagaimana? Handyplast atau Hansaplast itu sudah diterangkan di dalam bab fikih. Namanya itu jababil atau jabiroh. Orang yang memakai handyplast ataupun perban sekalipun itu disebut dengan swahibul jabiroh. Ada memang istilahnya pembahasannya. Niki ngeten. Niki kalau terangkan bisa dilaksanakan monggo, karena ini juga sangat sulit. Barangkali buat jaga-jaga saja. Jadi orang yang menghandyplast itu memang ada cara-caranya agar apa? Agar ketika nanti kedepannya tidak usah dicopot handyplastnya atau perbannya. Jadi kalau semisal anggota wudhu ada yang luka, anggota wudhu berarti tangan, kaki, wajah, kepala, itu anggota wudhu. Selain anggota wudhu nggak masalah, kapan saja modelnya silakan. Maka sebaiknya sebelum menaruh handyplast ataupun hansaplast ataupun perban, kalau memungkinkan untuk berwudu terlebih dahulu, Jadi semisal kamu contoh nggih teng mriki enten napa kena pisau ngoten nggih. Nah, ya mungkin sementara sampai berhenti dulu darahnya. Setelah itu kita wudu. Ya walaupun nanti sebenarnya ketika wudhu itu sudah dikasih handyplast dulu, tapi ini bukan handyplast yang aslinya. Nah, setelah wudhu, karena ada anggota wudhu yang belum tersentuh air, dan itu nggak mungkin karena luka, maka kekurangan itu ditutupi dengan melakukan tayamum. Jadi keringkan dulu air wudhunya, setelah itu tayamum. Terus tayamumnya bagaimana? Cari tembok yang kemungkinan kotor, yang ada debunya. Akhirnya semisal temboknya keramik lah, jauh dari debu. Cari tembok niku, bertayamum. Kalau sudah tayamum, wudhu dan tayamum, jadi tayamumnya itu adalah sifatnya untuk menyempurnakan wudhu yang kurang. Baru setelah itu di handyplast, di hansaplast, di perban. Nah, maka kalau sudah seperti ini memakai handyplast ataupun perban setelah berwudu, setelah suci, kedepannya nanti kalau
wudu terlebih, wudu lagi kan mestinya kan batal. Nah maka ketika wudu biasa yang ini ditinggal, nanti cukup dibasuh, diusap nih pakai air di atasnya, di atas perbannya. Jadi misal di sini ada perbannya, kemudian tempelkan tangannya ke air, terus cukup di atasnya itu pakai itu. Kedepannya seperti itu. Maksudnya ketika besok wudu lagi atau sorenya wudu lagi, besoknya wudu lagi. Karena apa? Tadi mempraktekkan menutup anggota yang kena yang ada handy plusnya itu posisinya dalam keadaan berwudu atau sudah bersuci. Minggu hasilnya ini panjang permasalahan itu tafsir apa prinsip priajan pun itu simpel emang. Itu kalau memungkinkan. Tapi kan praktiknya kadang orang ngapunten kecelakaan atau misal terus gak kuat, terus akhirnya diperban, sehingga ya akhirnya solusinya karena wudunya tidak sempurna, selama ia sakit posisinya sholatnya dihormatil waktu. Nah terus kalau terangkan bukan dihormatil waktu ini. Jadi dalam fikih itu ada sholat dihormatil waktu. Apa sih sholat dihormatil waktu itu? Sholat ketika seseorang tidak sempurna syarat-syarat dan rukunnya. Karena panggilan sholat itu dalam posisi apapun wajib. Selagi nyawa ini masih ada, selagi akal ini masih ada, maka dalam keadaan apapun sholat itu wajib. Jadi maka sangat disayangkan kalau ada orang sakit tergeletak di rumah sakit, terus gak ada yang mengingatkan sholat. Lu gak iso sholat, boro-boro sholat wudu ini angel, boro-boro wudu jalan untuk duduk saja sulit. Agama itu tidak sesulit itu. Maka ketika seseorang yang sedang kesulitan berwudu, kesulitan untuk berdiri dalam sholat, sholatlah sebagaimana ia mampu dalam kondisi apapun. Walaupun dia kurang syarat rukunnya, sholat, tapi sholatnya dihormatil waktu. Karena apa? Panggilan sholat itu kapanpun ketika kita masih hidup dan otak ini masih jalan harus dilakukan. Ya beda kalau orang tersebut semisal otaknya sudah nggak jalan, koma, nggak sadar atau hilang akalnya, lah benten gitu. Tapi kalau masih normal masih bisa, walaupun nggak bisa jalan, walaupun ngapunten sedang punya penyakit yang parah, tapi kalau otaknya masih bisa jalan dan diingatkan, dihormatil waktu. Artinya ngeten. Dihormatil waktu itu apa? Dia melakukan sholat sebisanya dalam kondisi apapun, tetapi itu tujuannya adalah hanya sekedar laporan dan belum 100% gugur kewajibannya. Belum 100% gugur kewajibannya loh. Kenapa? Ya karena ada syarat dan rukun yang kurang terpenuhi. Semisal nggak bisa wudu, nggak bisa berdiri, nggak bisa menghadap kiblat. Nah terus kalau semisal ngapunten diusahakan dihormatil waktu, mari ngono seminggu wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gempon laporannya kalau Gusti Allah, wong sudah melaksanakan kewajiban sholat kok selesai. Nah, terus bagaimana kalau dia sudah dihormatil waktu? Maka setelah ia nanti sehat, maka ia menyempurnakan dengan mengulangi sholatnya, bukan mengkodoni, mengulangi. Gak tuh mengulangi ya kayak orang sholat biasa diulangi dari awal. Wah sakitnya 10 hari, berarti 10 hari itu diulangi. Berarti nek ngoten kodok mawon lah. Bedanya kalau kodok dengan mengulangi yang ada dalam bahasa Arab, nek kodok itu kalau disengaja itu dosa. Walaupun sholatnya dikodoni, tetap kena dosa. Ya ono dene dosanya diampun oleh Allah urusan Gusti Allah ya. Tapi tetap kena dosa. Jadi ngapunten semisal ada orang sakit, kamu gak iso lapo-lapo. Wis salate kok ae tak kodoni. Lah, ngoten lah sengaja. Nah, tetap nanti ada hitung-hitungannya. Kalau pangeran
catatannya masih kurang. Walaupun nanti dikodoni, apalagi yang nggak dikodoni. Katanya. Beda kalau dihormatil waktu. Jadi tidak ada catatan dosa. Namun belum sempurna, sehingga penyempurnanya bagaimana? Ya sholat lagi. Loh, berarti kan sama dong qadha sama iadah. Beda, perlu jelaskan lagi. Bedanya apa? Kalau qadha dia sengaja meninggalkan, kemudian sholatnya itu mengkodoni, berarti nyaur sing wingi. Tapi kalau dihormatil waktu, dia posisinya sholat dalam kondisi apapun, kemudian setelah nanti dia memungkinkan sholat sempurna, dia niatnya mengulangi. Niatnya juga mengulangi. Jadi ketika sholat pas dihormatil waktunya itu niat, saya sholat duhur 4 rakaat karena menghormati waktu. Allahu Akbar. Lah nanti ketika sudah sempurna, bisa wudu, bisa duduk, bisa berdiri, sehat, maka niatnya soalnya mengulangi. Saya sholat duhur 4 rakaat mengulangi karena Allah. Ya, termasuk ngapunten yang sholat di atas pesawat. Ini memang terjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan sholat di atas pesawat itu boleh. Artinya boleh itu karena memang masyakoh, karena memang kesulitan. Ada yang mengatakan oh nggak bisa, karena ada beberapa faktor yang bisa memungkinkan untuk sempurna. Ngapunten, kekurangan-kekurangan ini kan kalau yang mengatakan boleh ya berarti orang wudu atau tayamum, sholat selesai. Nah, yang mengatakan tidak sempurna atau harus dihormati waktu ketika sholat di atas pesawat, ada beberapa kekurangan. Pertama, tidak bisa wudu. Sementara tayamum kurang memenuhi syarat dan rukun karena ada air. Dan pesawat ini Pak, sebenarnya airnya banyak, tapi pasti pramugari ini ngomong ketika waktu sholat, panjenengan waktu umroh atau haji ini ya, untuk wudunya diganti dengan tayamum saja, ya. Soalnya ini pikir-pikir, yo nek sing wudu niku 10 orang, 20 orang, kalau 450 orang semuanya wudu, terus masih saling laut wudu bareng-bareng. Ya artinya kan bermasalah, berbahaya, betul ya, berbahaya. Lah padahal air ada, sangat cukup. Oh, nah pertama itu permasalahan. Kedua, tidak bisa berdiri. Loh, ada loh hadis kanjeng Nabi yang mengatakan sholat itu boleh tidak berdiri, tapi itu bagi orang yang nggak mampu. Kan sholatnya orang di masjid kan duduk ya, padahal dia mampu berdiri. Mestinya kalau orang bersolat mampu berdiri, tidak dengan duduk. Maka ngapunten, semisal nggih, kadang enten kula niki semoga teng mriki mulai terjadi. Niki mboten nyindir sinten-sinten, pokoknya sering kula temoni ngeten. Dari rumah itu jalan kuat, pakai tetekan, pakai tongkat, jalan ke masjid. Tapi nyampe masjid, sholat wajibnya sambil duduk dari awal sampai akhir. Ini kadang perlu sayangkan, mungkin beliau tidak ngerti, ataupun mungkin diharasa-rasa. Padahal dalam sholat itu wajib hukumnya berdiri bagi yang mampu. Jadi semisal ngapunten, sing boten kuat ngadeg suwe, tetap posisi kursi ada di belakangnya, tapi ketika takbir Allahu Akbar berdiri sebenarnya. Kecuali kalau semisal dianggap tidak mampu, ketika sudah duduk nggak bisa naik lagi. Nah, tapi sak boten-boten nih ada posisi berdiri. Wong jalan aja mampu, masa ngoten kadang kayak makanya ngeten. Jadi bagi yang semisal berdiri itu nggak mampu, memang cara berdiri saja sudah nggak mampu, mungkin pakai kursi roda atau dituntun. Wajar ketika di masjid langsung duduk pakai kursi. Tapi kalau masih bisa berdiri, jadi cara sholat itu ngeten, ngapunten nggih kalau sambil berdiri. Jadi cara sholatnya itu ketika takbir mereka ngomong Allahu Akbar, berdiri ngeten. Nah, terus ketika rukuk kalau sudah nggak kuat rukuk sambil duduk.
Nanti ruku sambil duduk, kemudian sujud sambil duduk. Nanti ketika berdiri lagi, kalau mampu berdiri, berdiri lagi. Terus seperti itu. Atau semisal mampunya berdiri hanya rakaat pertama, gak masalah. Misalnya kita Allahu Akbar sambil berdiri gitu. Terus karena sudah gak kuat, mungkin di tengah-tengah Fatihah atau mau ruku, langsung duduk. Lah ketika naik sudah gak kuat, berarti ya sudah kewajiban dia berdiri ketika sholat pada rakaat pertama. Ngoten nggih? Nah, di pesawat mampu berdiri tapi sulit. Nggih. Kekurangannya itu. Yang kedua, yang ketiga, selain wudu berdiri menghadap kiblat. Padahal namanya sholat wajib menghadap kiblat. Nah Ustaz, itu kan ada hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan Kanjeng Nabi pernah sholat di atas kendaraan. Nah, ini ada syaratnya. Ada memang hadisnya. Syaratnya yang pertama, sholatnya sholat sunnah. Yang kedua, ketika takbir tetap menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu termasuk dari syarat untuk sahnya sholat. Nah, pertanyaannya, orang yang pulang dari umroh dari Mekah menuju Indonesia kan malah membelakangi kiblat. Tuh, jadi banyak kekurangan-kekurangan itu, tapi terlepas dari pro dan kontra, itu kan termasuk keyakinan masing-masing untuk pendapat masing-masing. Nih, makanya, tapi pendapat yang lebih kuat ketika sholat di atas pesawat lebih baik dengan sholat di hurmatil waqti. Nanti dapat disempurnakan di bawah. Ngerti nggih? Wah, ini kepala panjang nih. Kira-kira akan mandi gitu. Doa salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembukaan nih masalah salat dan wajibnya mandi. Faslun ai hadza faslun utawi iki nerangaken pasal suwiji. Mujibatul husli utawi perkara kang wajibaken adus iku sintatun ana 6. Sesuatu yang mewajibkan untuk mandi itu ada 6. Jadi selama kita belum termasuk dari 6 golongan ini, maka tidak ada wajib mandi. Selainnya itu kalau tidak sunnah ya mandi biasa. Apa saja 6 itu? Yang pertama, ilajul hasafati, oleh nglebokaken pelanangan fil farji ing dalem farji, ing dalem alat kelamine istrinya. Berkumpulnya suami istri, sensor kamu yang sudah memasukkan alat kelaminnya. Jadi berkumpul, hanya berkumpul saja belum tentu mewajibkan mandi. Jadi nek suami istri itu seneng-seneng, selain memasukkan alat kelaminnya itu tidak wajib. Kalau sudah memasukkan alat kelaminnya baru wajib. Terus batasannya, nah, mriki betul dijelaskan, tapi itu sarannya dijelaskan. Ini kalau jelaskan, biar panjenengan paham. Nah, kok dijelaskan terus apa batasannya? Kayak separuh ya apa nek seperempat. Betul apa kula terangkan nggih? Kapunten, kalau helmnya itu sudah masuk. Nah, tapi kalau ya masih intip-intip, tidak. Tapi kalau sudah itu sudah masuk, maka ngapunten, keluar sperma atau tidak, syahwat atau tidak, maka sudah wajib mandi. Ngeten nggih? Itu yang pertama. Yang kedua, wa khurujul mani lan metune mani. Orang keluar sperma itu tidak mesti karena berkumpul suami istri. Bisa saja mimpi keluar mani, atau melihat sesuatu karena saking syahwatnya keluar mani. Nah, terus pertanyaannya, kalau sudah kumpul suami istri, sudah memasukkan alat kelaminnya, kan wajib mandi. Terus keluar spermanya, apakah nanti mandinya double? Nggih mboten. Mandinya tetap satu. Mboten.
tetap satu. Artinya dalam satu waktu ada dua kejadian, berkumpul suami istri karena memang tadi, kemudian yang kedua keluar sperma. Walaupun dalam satu waktu, tapi nanti wajib mandinya hanya sekali. Artinya ketika selesai wajib mandi. Yang kedua, yang ketiga, wal haidulan haid. Haid ini kalau tadi bisa laki-laki dan bisa perempuan, wal haidu hanya untuk perempuan. Apa sih haid itu? Mungkin makin dijelaskan mungkin. Haid itu adalah, nanti ada keterangan dalam masalah haid, keluarnya darah bagi seorang ibu ataupun perempuan, ibaratnya ibu aja, perempuan yang belum mencapai umur menopause, masih subur, minimalnya dikatakan haid itu jarak keluar darahnya adalah sehari semalam, maksimalnya adalah 15 hari, rata-ratanya antara 7, 8, 9, mungkin 10 hari. Keluarnya darah itu tidak mesti koyok orang ketika pipis berjangka. Artinya ngeten, ibu-ibu niku ketika sedang menstruasi, maka ketika ia keluar mensnya, ketika pertama keluar, berarti dianggap sedang menuju haid. Walaupun itu belum tentu pasti haid. Apa ya? Iya. Bisa jadi sebelum 24 jam dia berhenti. Wah, mungkin karena kecapean akhirnya keluar darah dari alat kelaminnya. Berarti kalau sampai 24 jam ditunggu sampai 2 hari, loh ternyata keluarnya tadi hanya 3 jam pertama saja, kok gak metu-metu maneh? Nah, berarti itu disebut dengan darah istihadhah, belum mencukupi darah haid. Karena darah haid itu minimal 24 jam atau sehari semalam. Atau sebaliknya, ada orang keluar darahnya itu dihitung sampai 20 hari. Padahal maksimalnya keluar darah itu, kalau itu darah haid, 15 hari. Berarti yang 5 hari itu dihitung darah istihadhah. Artinya apa? Seandainya dia meninggalkan sholat, maka sholatnya wajib diqadha selama keluarnya itu keluar darah istihadhah. Contoh, pada hari Senin jam 7 pagi dia keluar darah sampai jam 12 siang. Setelah itu berhenti, ditunggu sampai 2 hari, ternyata kok gak keluar lagi. Terus kadung gak sholat beduk ya, kayak dino Selasa, rong dino. Loh, berarti darah yang keluar tadi disebut darah istihadhah. Yo rong dino itu wajib diqadhani sholatnya. Karena apa? Itu bukan darah haid. Tapi kalau yang biasanya semisal sudah waktunya menstruasi, biasanya 7 hari, 8 hari, ya sudah ada jadwalnya. Biasanya ibu-ibu niku sudah paham ini sudah waktunya lampu merah ya. Bapak ya hafal lah sini. Lampu merah hafal Bapak. Cuman gak tau ngomong ngono ae. Nggih grundel tok. Grundel tok. Nah, wes. Jadi kalau sudah itu disebut dengan istihadhah, Kak, itu berarti wajib sholat, ya mandi dulu dan sebagai bersih-bersih kayak biasanya. Nah, ketika orang sudah haidnya selesai, maka kalau sudah dikatakan bersih, sudah selesai, setelah itu wajib mandi. Yang wajib mandi, ya kayak biasa wajib mandi, meratakan air dan sebagainya. Pun. Yang selanjutnya yang keempat, wan nifasu dan nifas. Yang termasuk wajib mandi itu adalah ketika seseorang sedang mengeluarkan darah nifas. Apa darah nifas itu? Darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ibu-ibu ini setelah melahirkan itu hampir dipastikan ada darahnya, pasti ada darahnya. Walaupun itu sesar, apalagi yang normal. Karena apa? Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan,
bukan pas melahirkan, setelah melahirkan. Walaupun satu tetes itu disebut dengan darah nifas. Maksimalnya adalah 40 hari. Jadi setelah 40 hari itu mestinya tidak ada darah yang keluar, yang disebut dengan darah nifas. Kalau semisal ada darah yang keluar, itu bukan darah nifas. Bisa jadi nyambung darah haid atau mungkin darah penyakit yang lainnya. Jadi nifas niku minimal satu tetes, maksimalnya 40 hari. Untuk rata-ratanya macam-macam, ada yang 10 hari, ada yang kadang 1 bulan, ada yang kadang 15 hari, beda-beda. Kemudian yang selanjutnya wal wiladatu lan manah, melahirkan. Jadi ibu-ibu niku setelah melahirkan, kalau sudah diperbolehkan untuk mandi, maka setelah itu wajib mandi. Kan kadang setelah anak niku apalagi sesar semisal kan tidak boleh mandi dulu sampai waktu kapan, ya berarti mandinya nanti. Sholatnya bagaimana? Sama. Jadi karena dia belum wajib mandi ya, jadi sebenarnya kan kalau dia naik nifas tidak sholat, tapi kalau semisal sudah bersih nifasnya, kan orang setelah melahirkan kan nifas, berarti tidak wajib sholat. Tapi kalau semisal sudah orangnya karena sakit, kemudian setelah melahirkan nggak mandi-mandi, ya berarti belum cukup untuk mandi, belum untuk sholat. Misal nifasnya sudah selesai 2 hari, semisal 2 hari nifasnya harus hari, tapi dia masih belum mandi-mandi, ya tetap mandinya 1 kali, dikarenakan dia mandi biladah dan mandi nifas, mandinya sekali. Dan yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah karena mati. Kalau semuanya itu limanya kita yang melakukan sendiri, kalau yang kelima maka orang lain yang memandikan kita. Mana awak dewe sing mandi dewe lah, Pak Mudine kok iki mah kita dulu harus dewe. Itu 5 hal yang mewajibkan mandi. Lah, tengah dalam ini wonten keterangan nggih. Cara contoh niat mandi janabah. Nawaitul husla li rabbil hadasil janabati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena menghilangkan hadas besar berupa jinabat, fardu karena Allah Ta'ala. Atau yang niat mandi usai karena haid, saya niat nawaitul husla li rabbil hadasil haidi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena menghilangkan hadas berupa haid, fardu karena Allah Ta'ala. Yang nifas juga ada, yang wiladah juga ada. Intinya niat itu yang harus diperhatikan pertama, nawaitul husla li apa? Saya niat mandi karena apa? Saya niat mandi karena jinabat, saya niat mandi karena haid, saya niat mandi karena melahirkan, saya niat mandi karena nifas, saya niat mandi karena jinabat. Itu yang penting. Untuk yang lainnya itu sunnah saja diucapkan, fardhon lillahi ta'ala, atau sunnah untuk dikretekkan dalam hati. Sama kayak sholat. Orang sholat itu yang wajib usolli fardhon dhuhri, usolli fardhon dhuhri. Dalam hatinya ini dulu, saya niat fardunya zuhur. Itu. Yang lainnya arba'a rakaatin, mustaqbilal kiblati, adaan, makmuman sebagai pelengkap. Kalau sedang jamaah ya makmuman, kalau sedang sholat Jumat ya imamnya imaman, makmuman. Jadi yang harus nyantol di dalam hati niku nggih, wow, saya niat sholat zuhur, saya niat sholat atau saya niat fardu asar, saya niat sholat wajib asar, dan seterusnya. Sama ketika niat mandi juga, saya niat mandi karena apa? Saya niat mandi karena apa? Nah niku yang ditentukan. Lah, kapan niat itu dilakukan? Ketika panjenengan pertama kali ngrojogi air, ketika membasuh anggota badan. Oh, ini ada keterangannya nanti. Pasal selanjutnya itu menjelaskan tentang fardunya mandi ada 2. Pun itu nanti akan diterangkan bulan depan. Monggo.
Kok tak muncul? Niat itu tidak bisa digabung. Artinya begini, sama-sama mandi kan ada besar tuh ya. Lirobanya kata hasil akbari. Tidak disebutkan junubi apa dan sebagainya apa bisa. Untuk niat hadas akbar, hadas besar, sebenarnya ulama mengatakan itu cukup. Cukup karena haid juga termasuk hadas yang besar. Nifas juga hadas yang besar. Boleh. Cukup. Kayak orang misalnya itu wudu alirokil hadasin ashori. Misal gitu, padahal kan dia batalnya karena kentut semisal, karena pipis, karena bersentuhan kulit, karena tidur. Boleh. Cukup. Monggo. Sampun nggih? Nggih, sekedar. Assalamualaikum Sekedar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, Iya. ini fenomena kita di sisi kayak saya Nggih. lebih dari 50 tahun ini kadang-kadang kalau kena air itu langsung pengen pipis Ustaz. Nah, Nggih. permasalahannya itu adalah ketika kita sudah mau niat mandi, niat nih, nah, terus guyur air, terus pipis Ustaz tanpa disengaja. Karena kadang-kadang kalau kena air aja, saya yang udah tua itu langsung pengen pipis, nah terus kita pipis. Nah, apakah itu niat setelah niat mandi tapi kita pipis itu tetap sah mandinya, Ya. atau harus Ulangi lagi. dulu atau niat lagi? Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah air 2 bulan. Nggih. Kita mandi harus air 2 bulan. Nah, terus apakah akumulasi air yang 2 bulan yang sudah kita pakai itu kalau terkumpul lebih dari 2 bulan, apa bisa kita kasih? Bisa begini Ustaz. Nah, untuk buslah, dirofil, ada akbar, belum kita mandi di kolam, sabun-sabun dan sebagainya di dalam kolam itu. Nah, apakah itu sah? Kira-kira demikian. Terima kasih. Nggih, Ustaz. matur suwun, pertanyaannya bagus sekali. Niki memang fenomena banyak orang, nggih. Bukan hanya panjenengan, kita semua yang di sini di atas umur 40 tahun insya Allah nggih, seperti itu. Artinya ketika mandi kadang moro-moro pakai pipis, padahal sudah niat mandi. Apakah buang air kecil itu membatalkan niat? Jawabannya tidak. Artinya kalau sudah niat pertama itu, kalaupun di tengah-tengah sedang mengalirkan air pipis, tinggal pipis saja. Lah terus batasannya itu apakah pipis itu dapat memotong terus-penerusnya mengalirkan air? Tidak, selagi airnya masih belum kering, artinya masih basah. Kan otomatis kan masih di dalam kamar mandi gitu. Ya tinggal pipis saja, tinggal buang air kecil, kemudian dibersihkan pipisnya, lanjut mandinya, tidak niat dari awal lagi. Itu pertanyaan pertama, nggih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika seseorang menggambarkan air 2 kolah? Ngapunten. Untuk yang dimaksud air 2 kolah itu adalah air ketika kita menggunakannya itu dengan secara langsung. Contoh kayak tadi di kolam gitu. Kolam itu secara umum itu adalah kolam renang lah. Ya, kolam renang. Walaupun ada yang mengatakan kadang WC umum yang tanpa pintu tak apa kan itu. Secara umum tapi itu airnya itu adalah suci dan mensucikan. Walaupun ngapunten ada yang pipis di situ. Boleh kita nanti kalau itu nyata airnya bersih, tidak butak maksudnya gitu, dan tidak tercampur dengan hal-hal yang apapun, bisa mandi di situ. Lah, yang dimaksud dari air kolah yang mungkin praktek di rumah, kalau airnya nyambung ke sanyo, itu kayak air keran, itu malah lebih aman. Artinya tidak ada air yang dikategorikan kolam 2 kolah karena secara otomatis nyambung dengan sumber air. Nggak masalah, itu tinggal langsung digerojokkan saja. Jadi kalau yang dimaksud 2 kolah itu ketika kita menggunakan berupa kolam, lah kolamnya itu atau berupa bak, biasanya kan kalau kamar mandi zaman dahulu pakainya kan bak. Kalau diameternya itu kurang memenuhi ukuran minimal 2 kolah, maka kalau seandainya air itu kita gunakan, kita langsung ada kolam, airnya sedikit, kurang dari 2 kolah,
terus kita menjatuhkan diri di kolam itu, maka itu kalau karena kurang dari 2 kolah tidak memenuhi syarat untuk mandi atau berwudu. Ngoten nggih? Bon. Jadi yang enak itu sebenarnya kalau mandi wajib nggih, pakai keran, enak. Pakai keran, atau mungkin kalau nggak ada keran atau nggak ada shower nggih, bisa dengan itu, tapi yang penting airnya banyak di sini. Enak, nggak diciduki, itu aja aman. Ngapunten cukup nggih? Bon. Pripun? Abang. Bagi orang yang hadas besar, contohnya umpamanya ibu-ibu aja haid, selama haid bapak 1 minggu haidnya itu 7 hari. nah, itu kalau ada bagian anggota badan yang lepas, contohnya apa, rambut kan atau motong kuku kan, selama haid itu hukumnya bagaimana? Apakah dikumpulkan? Ya, Karena ada yang mengatakan nanti di akhir akan dituntut. ya. Nggih. Ngeten. Sebenarnya ketika seseorang sedang posisi jinabah atau posisi belum suci, baik dia setelah berkumpul dari suami, ngoten nggih. Berkumpul suami istri maksudnya nggih, atau keluar sperma ataupun haid, maka hukumnya makruh. Hukumnya nih memotong sesuatu yang ada pada badannya kecuali dibutuhkan. Hukumnya makruh. Jadi dengan misal mau mandi wajib terus potong kuku terlebih dahulu, hukumnya makruh, tidak haram. Kecuali kalau memang dibutuhkan, contoh setelah haid kemudian misal kecelakaan sehingga harus dipotong rambutnya, dipotong aneh, itu kan nggak masalah, wong itu karena ada yang dibutuhkan, itu nggak masalah, itu tidak makruh lagi hukumnya, karena memang dibutuhkan. Nah, terus bagaimana fenomenanya? Ibu-ibu itu kadang ada ketika sedang haid nyisir rambutnya itu nanti dikumpulkan, nanti ketika mandi itu dikerojoki. Nah, itu tidak ada dasarnya. Karena apa? Rambut rontok yang sudah jatuh itu ya sudah dibuang. Sama hanya tadi, ketika orang itu semisal dibutuhkan untuk dibuang anggota badannya nggak masalah. Tapi kalau secara sengaja kayak tadi motong kuku, nah motong kuku kemudian, nah sebaiknya, karena apa? Memang ada di dalam hadisnya yang menjelaskan besok ketika ada anggota badan dan anggota badan itu terputus dari anggotanya dan belum dimandukan, nanti akan dituntut di yaumil qiyamah. Tapi itu tidak hadis sahih. Artinya ngeten, itu bisa dijadikan sebagai pedoman untuk kehati-hatian, tapi tidak dijadikan sebagai dasar utama. Jadi ibu-ibu jangan nopo riskan kalau semisal sedang haid kemudian gak wani nyisir, gak wani itu gak apa-apa. Ada yang rambut yang jatuh, kalau yang rambut yang kena dibuang, sudah biasanya. Yang penting urusan motong kuku nanti saja kalau sudah mandi baru dipotong kukunya, dibersihkan. Nah, termasuk ngapunten nih. Yang makruh nih, bukan makruh nih. Bagi suami istri yang berkumpul setelah itu makan ataupun tidur, hukumnya makruh. Belum mandi, karena ngapunten kesel karo akhirnya tepar karo. Makruh nih keturun. Lah, terus untuk menghilangkan makruhnya bagaimana? Biasanya bengi ya. Maka caranya ngapunten, dibasuh dulu alat kelaminnya dengan sambil diniati untuk dibersihkan. Ya, niat itu harus menghilangkan kemakruhannya. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu bersih, di antara salah satu kebersihan karena istiqomah dalam beribadah itu menghindari demikian. Jadi setelah kumpul sama istrinya itu mari ngoten mboten tilem, mandi dan menghindari tidak makan, tidak minum, karena itu makruh hukumnya. Tidak haram, tidak haram. Artinya cuma sampai gak kuat tepar ya wis mboten napa-napa. Ngoten nggih? Ya. Pun ibu-ibu sekali lagi nggih.
Saya kadang ibu bang. Nggih. Oh, oke. Jadi karena itu kalau mengetahui itu istihadah, jadi kalau orang istihadah itu berarti ya membersihkan dulu, semuanya dibersihkan, termasuk mengganti pembalut. Kalau mau sholat saja, kalau mau sholat saja, kenapa? Enggak. Jadi kalau mau sholat saja, kalau mau sholat saja. Jadi dibersihkannya kalau mau sholat, dan intinya kan kalau terasa kok ada kotorannya ya dibersihkan. Tidak. Istihadah itu kan bukan khair, hanya dibersihkan. Nggih, dibersihkan karena kan ibaratnya sama kayak orang pakai popok nih loh. Kalau popok itu kan otomatis kalau terasa ada pipis, ya kalau mau butuh kesucian ya berarti popoknya diganti, dibersihkan. Kecuali kalau beser, itu kalau beser nanti ada caranya. Beda kalau beser sama istihadah itu beda, hukumnya beda. Beser niku bukan hanya nguyuan, ngapunten. Kadang keluar sendiri tanpa dikeluarkan. Itu ada hukumnya sendiri. Nanti kapan-kapan kalau jelaskan kalau ada hukum beser, nanti terutama bagi laki-laki beda, bukan berarti sering pipis. Kalau sering pipis boten, itu bukan. Jadi beser yang dimaksud beser niku dalam fikih niku bocor. Jadi dia kerane wis dol, kerane wis dol. Sampun ibu-ibu sampun? Nggih. Oh enggak. Jadi kalau nih jamak itu kan mengumpulkan sholat Bu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, bisa dikerjakan di awalnya, waktu yang pertama atau yang kedua. Jadi kalau yang namanya niat jamak itu berarti ya sudah diniati. Kalau jamaknya jamak takhir, contoh gini, zuhur dan asar, jamak takhir, maka ketika zuhur harus ada niat niat mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Jadi ketika waktu zuhurnya kok harus ingat. Jadi malaikatnya juga salah tompong loh. Mau malaikat ini wong iki salat agak iki, oh ternyata niat jamak takhir, kan aman berarti. Jadi harus ada niat memang. Kalau jamak takhir, tapi kalau jamak takdim ya cukup di dalam sholatnya kan sudah ada niat. Jadi tidak ada i'adah, tidak ada dihormati waktu. Takdim ternyata takhir. Jadi kasusnya seperti apa contohnya? Zuhur dan asar. Kalau kasus seperti itu berarti sholatnya ya lihurmatil waktu. Jadi jangan sampai keluar dari waktu asar. Jadi kalau ternyata gak nutut ini, nanti kalau nyampe lokasi karena ini macet, berarti sholatnya dihormati waktu yang sholat jamak takhirnya. Dari sholat zuhur asarnya jamak takhirnya dihormati waktu. Nanti ketika sudah sampai lokasi ternyata maghrib, ya lebih baik sholat maghrib isya dulu atau maghrib dulu, setelah itu mengulangi sholat zuhur dan asar. Ribun Bang, sekali lagi mau untuk nirful marfati bagi orang yang contohnya saya mama rekreasi, ya rekreasi pakaian kotor, ya sudah masuk waktu zuhur, ya kita nirful marfati tadi, apakah itu wajib juga untuk mengulangnya? Dihormatil waktu itu kan karena tidak terpenuhi syarat dan rukun, termasuk wudu, berdiri, menghadap kiblat, juga syarat yang lain berupa sucinya pakaian yang kita pakai. Jadi semisal menjenengan
Kalau saya sholat, lah ini najis ya, dan nggak ada ganti, nggak boleh meninggalkan sholat, wajib sholat. Ada jamaah yang ikut, tapi niatnya itu sholat dihormatil mati. Nanti kalau sudah ada baju yang suci, baru sholatnya mengulangi. Tetap ya menyempurnakan dengan niat mengulangi, bukan mengkotor, mengulangi. Ngoten Pak. Terus ini satu lagi. Monggo. Kita mandi dengan bak mandi yang tidak ada dua pola ya. Dan mandinya untuk mandi bukan mandi janabah, mandi biasa. Apakah itu setelah mandi itu perlu dibilas dengan air yang suci dan menyucikan? Kalau mandinya biasa ya buat mandi biasa kan? Ya. Kan dalam mandi biasa itu tidak ada syarat untuk tohir mutohir. Ya. Bukan masalah jenengan mau mandi biasa yang ada ternyata airnya tercampur dengan bunga mawar ya gak masalah. Ya. Nggih, sampun nggih. Pun cekap niki. Alhamdulillah nggih. Pun niki insyaallah pertemuan yang akan datang menjelaskan tentang fardunya mandi. Nggih, mboten mawon. Monggo ditutup secara kali donga sepindah mandi kula nyuwun ngapunten ingkang kathah kok menawi rodok telat terus napa bulan wingi prentut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menerangi kami dalam beribadah. Semoga ilmu yang kami dapatkan di majelis yang mubarak ini ya Allah menjadi bekal kami hidup di dunia sampai di akhirat ya Allah. Berkahi kami dan keluarga kami, berilah kami keturunan yang soleh-solehah. Berilah kami ya Allah hidup yang barokah. Jadikan keluarga kami yang sakinah mawaddah dan rahmah. Ya Allah berikanlah kami umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bisa mengantarkan kami untuk selalu taat kepada Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamah wa nas'aluka al-karamah wa nas'aluka najah wa husnal khatimah. Ya Allah, semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang barokah, pertemuan yang di dunia mendapatkan keberkahan dan sampai nanti di akhirat kami dikumpulkan bersama ulama-ulama Engkau yang saleh-salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.